Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Lukman, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Tujuan saya membuat Voice ini yaitu untuk membagi pengetahuan saya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni Tanzil, SPD, MPD. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok atau group spirit terus-menerus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis. Artinya, setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa diartikan dinamika Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era 67 reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Dalam menjalankan dinamika Pancasila pun tidak selalu lancar dan mulus, akan tetapi selalu ada halangan dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan negara yang dihadapi Pancasila sebagai dasar di masa mendatang semakin besar. Di tengah perubahan zaman, masalah yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Kasus pengadaan IKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berjalan bersamaan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman Pancasila di kalangan pelajar sangat penting, mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan salah satu falsafah yang mengikat persatuan bangsa. Namun, saat ini banyak pelajar semakin tidak hafal urutan dan sila-sila dalam Pancasila. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan survei kepada pelajar Depok dari tingkat SD hingga SMA terkait sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dari survei yang dilakukan, lembaga survei pada 2012 di Depok dengan responden 100 siswa dari SD sampai SMA tercatat 70% pelajar Depok tidak hafal dasar negara Indonesia Pancasila. Hal ini dikarenakan penurunan intensitas, kurangnya dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Pancasila adalah dengan mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya Pancasila untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.